Saudara, kita membahas tentang seorang warga Korea Selatan, seorang perempuan yang meraih hadiah Nobel Sastra, penghargaan sastra Nobel Prize yang sangat terkenal, membuat warga Korea berbondong-bondong mendatangi toko buku. Wah, siapa penulis yang tidak ingin mengalami peristiwa ini? Seorang Elizabeth Josephine Vita, seorang koordinator komunitas pembaca, penulis komunitas pembaca dan penulis Jonathan Raharjo, sangat senang sekali dengan situasi semacam ini ketika banyak pembaca masyarakat berduyun-duyun membeli novel dari novelis Indonesia yang sangat terkenal dengan novel Lanang. Ketika mereka membanjiri situs web untuk membeli buku karya novelis Jonathan Raharjo yang memenangkan Lomba Novel Dewan Kesenian Jakarta 2006. Hal yang serupa terjadi pada novelis Han Kang dari Korea Selatan. Nah, pada saat mereka membeli novel Han Kang itu, situs web penjualan bukunya sempat crash. Crash itu bukan crash brak tabrakan begitu, bukan. Biasanya crash, tetapi mogok. Nah, gaduhlah lokasi setelah novelis itu mendapat kemenangan tak terduga. Tidak diduga sebelumnya, karena tidak menduga itu. Maka mereka kaget, terkejut mendapatkan Nobel Sastra 2024. Demikian juga pada saat 2006 itu Jonathan Raharjo memenangkan Lomba Novel Dewan Kesenian Jakarta. Banyak orang yang kaget, di luar dugaan nih. Ternyata seorang dokter hewan yang penyair, yang suka membaca puisi di Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta, memenangkan lomba novel itu. Nah, saat itu Jonathan menghindarkan dari sorotan. Dia tidak pernah membentuk komunitas penulis, tapi biarkan tumbuh di mana-mana. Orang baca sehingga novelnya laris dan diteliti di berbagai universitas untuk skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah, selain di koran. Demikian yang terjadi pada Han Kang. Penulisnya sendiri, pemenang lomba itu, Nobel Prize itu, menghindari dari sorotan. Jaringan toko terbesar di Korea Selatan, Kyobo Book Center, berkata pada tahun 2024, berkata, penjualan buku-bukunya meroket. Nah, buku itu laris manis, kayak kacang goreng, dan stoknya dalam waktu singkat habis. Ini pertama kalinya seorang warga Korea menerima penghargaan Nobel Sastra. Saya jadi merasa takjub, ajaib sekali, kata Yoon Ki-hyun, seorang pengunjung. Nah, ini dia berusia, umurnya 30-an. Di sebuah toko buku di Seoul. Korea Selatan punya prestasi yang buruk dalam memenangi penghargaan Nobel. Jadi saya terkejut dengan berita seorang penulis buku bukan Inggris yang ditulis dalam bahasa Korea
memenangkan hadiah yang sangat besar itu. Nah, dengan kata yang lain, saudara, setelah pengumuman itu, situs web toko buku banyak yang tidak dapat diakses. Karena padat sekali pengunjung. Nah, buku Hankang melesat namanya. The Vegetarian. Kalau Yonatan novelnya Lanang. Kalau Hankang Vegetarian. Nah, ayah Hankang itu penulis, saudaranya juga penulis, novelis. Saudaranya lagi juga novelis. Jadi memang itu dari keluarga novelis. Kalau Yonatan dari keluarga ya agen koran. Surabaya Pos pada masanya. Dan berbagai koran yang lain. Dan majalah yang lain. Jawa Pos, Surya Memorandum, Penyebar Semangat, Jayabaya, Bobo, Tom Tom, ya, Kawanku, Kuncung, ya, majalah Kartini, majalah Gadis, Pemina, Kartika, Tempo, Intisari, Penyebar Semangat, Jayabaya, dan banyak majalah-majalah lain yang diageni oleh ayah dari Yonatan, Bapak Rasid Haryanto. Kalau Hankang ini penulis ternama, yang ayahnya adalah juga penulis ternama. Namanya Han Seong Won. Nah, kalau Yonatan menghasilkan penghargaan Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006, Hankang menghasilkan penghargaan Man Booker Internasional pada 2006 dan Nobel 2024. Yonatan mendapat penghargaan. Selain itu adalah ikut dalam Ubud Writer and Reader Festival tahun 2009 dan bukunya ikut dalam program penerjemahan buku Frankfurt Book Fair. Dari 200 novel sejak zaman Siti Nurbaya oleh Mararus yang juga seorang dokter hewan. Kata ayah Hankang, tulisan putri saya sangat halus, indah, dan menyedihkan. Itu kata Han Seong Won, ayah Hankang. Hankang ini seumuran Yonatan. Nah, 2016 mendapatkan pengumuman pemenang Man Booker International Prize 2016. Nah, tahun 2016. Penulis Korea Hankang foto dengan bukunya Vegetarian di London 2016. Jadi bagaimana Anda menerjemahkan kalimat pilu itu ke dalam bahasa asing akan menentukan apakah Anda menang. Tampaknya menerjemah adalah orang yang tepat untuk menerjemahkan cita rasa unik bahasa Korea. Nah, tulisan Yonatan juga pernah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh seorang Australia pada Ubud Writer and Reader Festival tahun 2009. Itu bab burung babi hutan. Nah, saudara, bagaimana dengan buku-buku Hankang? Yang lain membahas bab-bab menyakitkan dalam sejarah Korea Selatan. Di antaranya Human X, membahas pembantaian ratusan warga sipil pada 1980 oleh tentara Korsel di Gwangju. Novel lainnya We Do Not Part,
itu tentang dampak pembantaian tahun 4854 di Jeju, sebuah pulau, di mana kurang lebih 10% penduduk pulau itu terbantai dalam pembersihan anti komunis. Nah, kita tahu sekarang Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah akur, padahal bersaudara. Ut, komunis, Korsel, ikuti pahamnya Amerika. Kapitalis. Saudara, saya sungguh berharap jiwa para korban dan penyintas dapat disembuhkan dari rasa sakit dan trauma melalui buku Han Kang. Ini kata seorang kepala asosiasi keluarga yang buat nasibnya menderita oleh pembantaian itu. Nah, ada lagi yang menghormati para korban dan pendukung keluarga, meninggalkan penyintas pembantaian Gwangju. Ya, mengatakan, saya gembira dan terharu dengan kemenangan ini. Ini novel yang di atas tadi, Human Act, betul-betul mewakili penderitaan mereka. Di mana tokoh utamanya orang-orang yang biasa kita temui setiap hari. Itu sungguh-sungguh mengharukan. Nah, saudara, bagaimana dengan Yonatan? Novel-novelnya yang tentang kemanusiaan itu diantaranya pada novel Pertobatan Seorang Golput. Ada hubungannya dengan penyintas dari korban politik. Namun dia tidak tahu secara pasti, hanya berdasar penelusuran ilmiahnya sebagai seorang yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap masalah itu. Sehingga dia aktif dalam organisasi atau gerakan kesenian kerakyatan yang berujung pada adanya pemilu. Akhirnya dia menjadi seorang sukarelawan. Nah, saudara, di sini kita kembali bahwasanya unsur ekstrinsik dari sastra cukup berpengaruh baik sebelum maupun sesudah karya sastra itu lahir. Maka novel Han Kang ini betul-betul menjadi perhatian banyak orang. Dan ini dampaknya bukan hanya pada penulisnya, tapi juga pada masyarakat. Peradaban. Pena adalah tombak peradaban.